Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mulai, mari kita mengkondisikan jiwa, ruh, dan hati kita agar terkoneksi dengan Allah SWT selalu dengan berzikir pada Allah SWT. Bapak Ibu bisa mengikuti apa yang saya ucapkan dalam zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur hari ini bisa bermuajahah dengan Bapak-bapak sekalian. Apa kabar keimanan kita hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah. Kita bersyukur ketika kita memiliki kondisi keimanan yang sehat walafiat. Karena Allah SWT berfirman, qad aflahal mu'minun. Sangat beruntung seorang yang beriman. Kenapa beruntung? Iman itu kalau digantikan, dibarter dengan seluruh emas yang ada di muka bumi ini, emas itu tidak ada harganya dengan iman yang melekat pada diri kita masing-masing. Maka selayaknya dan seharusnya lah kita bersyukur dengan menjaga keimanan kita pada Allah SWT. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, Masjid Al-Hakim adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mempunyai kebiasaan sebelum tidur beliau melakukan penghisapan atau mengevaluasi kegiatan-kegiatan dilakukan satu hari ini.
Ada ungkapan yang sangat masyhur diungkapkan oleh beliau dan ini sangat kita biasa mendengarnya. Beliau mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah, muhasabahilah dirimu sebelum kamu dihisab di hari kemudian. Dan beliau melanjutkan, wazinu qabla an tuzanu. Timbang, perhatikan sebelum timbangan akhiratmu kelak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita, kebutuhan kita masing-masing untuk memastikan akhir hidup kita dalam kondisi husnul khotimah. Orang soleh dan bijak mengatakan, seseorang itu akhir hidupnya tergantung dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan semasa hidupnya. Ada beberapa amalan harian yang biasa dilakukan. Pertama, sholat sunnah fajar. Sebelumnya, sholat qiyamul lail. Berikutnya, sholat duha. Berikutnya, berzikir, mengucapkan istighfar. Berikutnya, bersedekah. Masih banyak seabrek amalan-amalan yang Rasulullah anjurkan kepada kita, yang ini menjadi sebuah kebiasaan bagi kita semua. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an mewanti-wanti kepada kita semua. Bagaimana cara kita mengetahui, mengecek kondisi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, seorang yang imannya baik, seorang yang kondisi keimanannya sehat, dia tidak akan bosan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara kita mengecek kondisi keimanan kita adalah interaksilah dengan Al-Quran. Kalau kita baru baca selembar sudah malas, sudah bosan, itu ada yang perlu kita perbaiki. Ada yang perlu kita evaluasi. Inilah beberapa tips dari Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Utsman radhiyallahu an. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, evaluasi diri atau muhasabah ini merupakan satu keniscayaan. Seseorang yang tidak melakukan muhasabah, orang ini bisa dikategorikan sebagai gurur, sombong, menganggap semua amalannya diterima. Termasuk juga sombong manakala ketika habis sholat fardu, yang dilakukan adalah Allahumma lantas jalan. Habis sholat fardu langsung bubar saja, tidak ada doanya, tidak ada zikirnya. Ini juga parameter, apakah kita sombong atau tidak. Kalau parameter hadisnya adalah batirul haq wa ghamtun nas. Ya. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu parameter sombong menurut salah satu hadis. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika muhasabah ini apa yang bisa kita lakukan? Dan apa pentingnya bagi kita untuk memastikan kondisi kita akhir hayat kita dalam keadaan Islam atau Muslim. Allah SWT berfirman dalam surat Hasyr ayat 59, surat 59 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sebenarnya definisi takwa itu? Kita sering dengar Khatib Jumat menjelaskan tentang takwa, menjalani segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Adakah definisi yang lain? Ada. Imam Ali radhiyallahu an karamallahu wajhahu mengatakan, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Takutlah kepada Allah
Takutnya kita kepada Allah akan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita kepada Allah karena kita menimbang-nimbang, mengevaluasi apakah amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Kita merasa amal banyak, tetapi apa yang terjadi? Kalau amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, rugilah kita. Maka al-khaufu minal jalil. Takutlah senantiasa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, definisi takwa yang disampaikan Imam Ali radhiyallahu an karamallahu wajhahu, beliau mengatakan wal amalu bitanzil. Beramallah dengan kemampuan maksimal yang kita miliki. Atau bahasanya mastata'tum. Ketika kita beramal dengan kemampuan yang kita miliki semaksimal mungkin, itu bisa luar biasa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan ketika sepertiga malam yang akhir atau di hari-hari malam itu, selepas kita tidur malam, Rasulullah mengatakan ada 3 kategori orang. Yang pertama, orang yang dikategorikan tidak lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kategori orang yang tidak lalai pada Allah Subhanahu wa taala? Yakni orang yang di malam hari itu, sepertiga malam itu, atau di malam hari setelah tidur itu, dia membaca 10 ayat Al-Quran. Jadi kalau orang yang terbangun di malam hari mengerjakan qiyamul lail, bisa dikategorikan dia tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Fatihah saja sudah 7 ayat, ditambah surat yang lain. Yang kedua kata Rasulullah, orang dikategorikan sebagai orang yang taat adalah orang yang mengerjakan di malam hari itu setelah tidur membaca 100 ayat Al-Quran. Itu dikategorikan taat. Maka kalau 11 rakaat yang dia kerjakan, 1 rakaatnya minimal 10 ayat, sudah masuklah 100 ayat Al-Quran yang dibaca. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, seorang manusia dikategorikan sebagai orang yang banyak bekalnya di akhirat nanti adalah orang yang bisa membaca 1000 ayat Al-Quran di malam itu. Makanya Rasulullah qiyamul lail kakinya sampai bengkak. Lebih dari 1000 ayat pastinya yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan berjam-jam pula lah yang beliau lakukan untuk menikmati malam harinya. Maka bersyukurlah, berbahagialah manakala kita, anak kita atau siapapun di antara kita yang memiliki bekal hafalan Al-Quran. Atau kalau belum bisa, qiyamul lail boleh membawa mushaf Al-Quran. Mudah-mudahan bisa 1000 ayat yang kita baca. Ya, ini 3 kategori. Yang pertama kategori orang tidak lalai, kedua kategori orang yang taat, dan yang ketiga kategorinya orang yang punya bekal banyak untuk akhiratnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, definisi takwa, Imam Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu mengatakan wal qanaatu bil qalil. Merasalah cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui kadar, yang mengetahui kegunaan manfaatnya bagi kita itu Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengukur ini seseorang kalau diberikan lebih bersyukur enggak? Atau sebaliknya, kalau berikan kekurangan bersabar enggak? Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah wal qanaatu bil qalil. Dan yang keempat, definisi takwa, Imam Ali karamallahu wajhahu mengatakan wal istidadu liyaumir rahil. Seseorang yang senantiasa bersiap diri sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa
yang senantiasa kita mintakan pada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita ini punya kemanfaatan, nilai tambah. Jangan kemarin belum tahu, sekarang sudah tahu, tapi tidak dilakukan. Jangan kata orang Jawa, jarkoni, iso ajar, rari iso nglakoni. Jadi dai itu berat Pak ya, dan kita semua ya. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau belum dilakukan ya jangan diomongkan, tapi kalau sudah dilakukan pertahankan hal itu. Ya. Wal istidadu liyaumir rahil. Ini penting bagi kita semua. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakiron. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar lisan-lisan kita ini fasih untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapati lisan yang nikmat berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, pertahankan. Meskipun maksiat kita kerjakan, perbuatan dosa kita lakukan, beristighfar lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya. Kenikmatan berzikir ini saya mewasiatkan pada diri pribadi dan kita semua, paling tidak jaga beristighfar 1000 kali setiap hari. Yang kedua, jaga bersolawat pada Rasulullah SAW 1000 solawat setiap hari. Nanti penjelasan dua hal ini tema yang berbeda, bisa kita kaji lebih lanjut. Dan yang ketiga, wanas aluka qalban khashian. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar hati-hati kita ini khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Agar kalau kita sholat, pikirannya nggak kemana-mana. Kita benar-benar menikmati sholat itu. Guru kami mengingatkan, kenapa sholat itu spesial? Pertama, perintah syariat sholat ini pada Rasulullah Muhammad SAW itu langsung disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW tanpa perantara. Bahkan malaikat Jibril pun tidak memperantarai perintah sholat ini. Rasulullah langsung ke Baitul Ma'mur ketemu dengan Allah SWT. Betapa spesialnya perintah sholat pada Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya. Yang sebelumnya 50 waktu sholat di masa Nabi Musa. Jadi syariat sholat itu di zaman Nabi Musa 50 waktu. Di masa Rasulullah menjadi 5 waktu. Dengan sekian banyak dialog yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa AS. Dan yang keempat, kita senantiasa berdoa pada Allah SWT. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbala. Kita memohon pada Allah SWT agar amal-amal kita ini diterima oleh Allah SWT. Jemaah dirahmati Allah SWT. Tadi saya sudah sampaikan, untuk menjaga akhir hayat kita dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kita detik per detiknya. Kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik, maka kita insya Allah akhir hayat kita juga akan mendapati kebaikan husnul khatimah. Jamaah dirahmati Allah SWT. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka mohon ampunan kepada Allah. Surat Al-Dzariyat ayat 18. Jamaah dirahmati Allah SWT. Bayangkan berjam-jam 11 rakaat sudah mengerjakan sholat qiyamul lail tahajud, tapi begitu salam ke kanan dan ke kiri, apa yang diucapkan? Astaghfirullahaladzim. Ketika kita sudah menyelesaikan sholat fardu ataupun sholat sunnah, kita salam ke kanan dan ke kiri, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullahaladzim. Karena yang kita lakukan ini jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit fadilah atau manfaat istighfar ini nanti bisa dibuka di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Itu beberapa fadilah dari beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melakukan evaluasi diri, muhasabah ini seperti layaknya kita punya mitra bisnis. Si fulan yang menjalankan bisnisnya, kita investornya. Taruhlah kita naruh dana di situ 1 miliar. Kalau bahasa Jawanya itu uang mung-mungan. Itu satu-satunya uang tabungan yang kita punya, kita taruh ke situ untuk investasi. Kata teman mitra bisnis, nanti returnnya jadi sekian, nanti pengembalian sekian, cukup waktu sekian bulan saja sudah menjadi sekian. Menggiurkan bagi orang yang melakukan investasi. Seorang yang melakukan evaluasi diri muhasabah itu layaknya seorang mitra bisnis yang melakukan investasi. Kira-kira Bapak-Bapak sekalian dan Ibu-Ibu sekalian, yang melakukan investasi 1 miliar tadi menanyakan terus nggak laporannya? Ditanyakan nggak Pak kira-kira Pak? Mungkin seminggu bagaimana progresnya, mungkin sebulan bagaimana progresnya. Dan kalau bisa setiap bulan ada laporannya bagaimana cash flow pengelolaan dana tersebut. Betul nggak? Betul ya? Itu kalau bab uang 1 miliar. Lalu pertanyaannya, adakah kita melakukan hal yang sama untuk amal-amal kita bekal akhirat nanti? Wal tandur nafsum maqaddamat ligot. Ada nggak seperti itu? Belum. Dan itu masih ada waktu bagi kita untuk melakukan hal yang sama ketika melakukan evaluasi terhadap apa yang kita invest, misalnya angka 1 miliar tadi. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang syekh diprotes oleh santri-santrinya yang senior. Ada 3 santri. Ada 2 yang protes, 1 yang diprotes. 2 santri yang protes tadi mengatakan, wahai syekh, dia kan anak baru. Dia kan baru saja bergabung di sini. Kami kan lebih senior, biasanya begitu. Meskipun di pondok itu kadang juga ada senioritas ya. Syekh ini berpikir bagaimana ya caranya menguji 3 orang ini. Lalu Syekh itu berinisiatif memberikan seekor burung dan sebilah pisau. Disampaikanlah di depan 3 anak didiknya atau santri tadi, beliau mengatakan, sembelih burung ini, jangan sampai siapapun mengetahuinya kalau kalian atau kamu menyembelih burung ini. Lalu dengan sigaplah ketiga anak-anaknya tadi, anak santrinya tadi mencari tempat-tempat. Ada yang mencari tempat yang tersembunyi. Ada mencari tempat yang jauh dari jangkauan orang lain. Dan ada satu santri yang bingung mencari tempat dimanapun dia tidak menemukan tempat yang tidak ada Allah di situ. Selepas itu beberapa saat kemudian datanglah santri senior 2 orang. Di tangannya berlumuran darah, di pisaunya ada darah karena sudah menyembelih burung itu. Santri yang berikutnya juga sama. Ada darah di pisaunya dan burung tadi terlihat sudah disayat oleh orang tersebut. Lalu datanglah santri yang lebih muda yang tadi dikritisi atau yang diprotes oleh santri yang senior. Dan tidak ada darah di pisau dan tidak ada darah di tangannya. Dan burungnya masih hidup. Lalu kiainya atau saya tadi mengatakan, kenapa kamu tidak memotong burung ini? Wahai syekh, saya cari kemana-mana. Tidak ada tempat yang tidak ada Allah di situ. Tidak ada tempat yang tidak diawasi oleh Allah SWT di situ. Makanya saya tidak memotong burung ini. Jamaah rahmati Allah SWT, kadang ada saatnya kita ngetes murid-murid kita. Bagaimana pemahamannya. Atau mungkin mengetes karyawan kita. Bagaimana integritasnya. Dengan cara-cara yang berbeda, cara-cara yang tidak dikira sebelumnya. Misalnya taruh sesuatu, uang dalam bentuk amplop, taruh di tasnya dia. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Ada banyak cara kita untuk ngetes integritas dari bawahan kita ataupun siapapun itu. Jamaah dirahmati Allah SWT. Maimun bin Mahron mengatakan, seseorang itu tidak bisa mencapai derajat sebagai taqi atau orang yang bertakwa ketika belum ketat hisabnya melebihi seseorang yang berbisnis dengan mitranya.
Jadi hisabnya sangat ketat. Ketika kita hisab diri kita di dunia, maka insya Allah di akhirat hisabnya kita ini akan menjadi ringan karena kita sudah menghisab diri kita. Jamaah dirahmati Allah SWT, Imam Ahmad itu mengatakan bagi waktu menjadi 4 bagian. Yaitu pertama, yunajiro rabbahu. Waktu untuk bermohon mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam 24 jam itu dibagi waktu menjadi 4 bagian. Bisa dibolak-balik waktunya. Ya. Yang pertama adalah yunajiro rabbahu. Bermohon mendekatkan diri pada Allah SWT. Yang kedua, bagi waktu untuk yuhasibu nafsahu. Mengevaluasi apa yang dilakukan dirinya. Yang ketiga, bagi waktu kita untuk dinasehati oleh orang lain. Teman, sahabat yang soleh. Dan yang keempat, bagi waktu kita untuk keperluan kita sehari-hari. Jamaah dirahmati Allah SWT. Ada cerita Umar bin Khattab bersama Salman. Umar bin Khattab mengatakan pada Salman, wahai Salman, apa aibku di matamu? Kata Salman, tidak ada aibmu di mataku. Ya setidaknya apa yang kamu dengar di sekelilingmu. Apa yang menjadi aibku yang diperbincangkan oleh orang-orang di sekitar. Lalu karena didesak, Salman Al-Farisi mengatakan, aibmu adalah engkau itu punya baju, punya jubah, di sininya itu tebal. Iya benar. Dan yang kedua, kalau kamu makan menunya apapun, kamu selalu siapkan zaitun. Iya benar. Dan itu bukan aib. Karena apa? Ya, Umar bin Khattab itu punya jubah 2. Satu spesial untuk pagi, satu spesial buat sore hari atau malam. Dan itu di sininya sudah tebal. Karena disambung lagi, dijahit lagi, disambung lagi, dijahit lagi. Jadi pejabat kira-kira kalau ada bajunya tambelan mantap nggak tuh Pak? Yang ada juga ajudannya yang mesam-mesem ya. Pak ganti apa? Gitu ya. Ada anggarannya Pak gitu ya. Saya teringat ada seseorang dulu Menteri Sosial. Anggaran motel sudah ada, anggaran ini sudah ada. Milihnya tidur bersama rakyat. Di rumah yang paling jelek di desa itu. Mau cari jamban aja susah. Ya. Kata beliau, alokasi buat hotel bisa digeser buat bikin MCK warga di situ. Subhanallah ya, cara berpikirnya berbeda. Terakhir, ketika kita melakukan muhasabah jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, ada hak-hak Allah SWT yang jangan kita lupa. Yang pertama adalah an yuta fala yu'sa. Allah itu punya hak untuk ditaati, jangan sampai dilanggar. Dilanggarnya bagaimana? Dengan berbuat maksiat pada Allah SWT. Tapi kalau kita tanyakan apakah di hadirin yang hadir di sini semuanya bebas dari dosanya pada Allah SWT? Tidak. Coba angkat tangan, ada yang nggak berdosa di sini? Nggak ada. Semuanya punya dosa. Tetapi ketika kita bermuhasabah pada Allah SWT, an yuta fala yu'sa. Allah itu punya hak untuk ditaati, jangan sampai dilanggar. Yang kedua, wa an yuzkara fala yunsa. Allah itu punya hak untuk diingat. Itu hak Allah dengan diibadahi. Kita itu selalu beribadah pada Allah SWT. Jangan sampai lupa kepada Allah SWT. Yang terakhir, yang ketiga, hak Allah adalah wa an yushkara fala yukfar. Mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab berkaitan dengan hal ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi wasilah mempertajam pemahaman saya dan kita semuanya dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, silakan kalau langsung aja Pak. Jazakumullah khair pada Pak Ustadz tadi yang telah menyampaikan kajian zuhur pada siang hari ini. Baik jemaah sekalian, waktu masih ada 5 menit. Silakan bagi jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara kita agar selalu istiqomah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala? Ini dari pertanyaan hamba Allah. Ya, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan ketika saya telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan saya tetap dalam keimanan itu?" Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah engkau beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Istiqomah ini akan berujung pada amal yang kita lakukan. Saya teringat dengan nasihat Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidak beramal soleh karena manusia adalah riya. Saya ulangi, tidak beramal soleh karena manusia adalah riya. Kita punya amalan kebiasaan, tiba-tiba ada orang lain kita tidak beramal, itu malah riya. Beramal soleh karena manusia adalah syirik. Kita beramal pengen dilihat sebagai orang yang taat di hadapan pejabat dan sebagainya. Beramal karena manusia adalah syirik. Dan keikhlasan itu terbebas dari dua hal itu. Ada manusia, tidak ada manusia tetap beramal. Ya, niatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama yang penanya online, 5 prinsip dalam hidup kita seorang mukmin itu. Pertama adalah Allahu ghayyatuna. Tujuan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala. Muhammad qudwatuna. Keteladanan kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dusturuna. Al-jihadu sabiluna. Jihad itu bersungguh-sungguh itu adalah jalan juang kita. Dan terakhir al-mautu fi sabilillah asma amanina. Keinginan kita mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah cita-cita kita yang tertinggi. Maka ketika ada panggilan untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah. Disitulah ada peluang cita-cita tertinggi kita akan terwujud insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi silakan jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Masih ada waktu. Silakan, ada lagi yang ingin menyampaikan. Baik, kalau tidak ada, Pak Ustadz mohon untuk ditutup dengan doa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan dan diberikan akhir hayat yang husnul khatimah. Ini sungguh perjuangan yang berat ketika kita menginginkan husnul khatimah, tapi banyak dalam cerita kita sehari-hari orang yang mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sari'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashian wa nas'aluka lisanan dzakiran wa nas'aluka amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.